Umat Tuhan terkasih di rumah, dimanapun saudara berada, Shalom, selamat pagi. Mari kita ambil waktu bersaat teduh sejenak. Di Minggu Paskah kelima ini, kita diajak kembali untuk menghayati kebangkitannya. Ya, kebangkitannya sungguh nyata. Dan melalui kebangkitannya, kita dibimbing untuk bersaksi dan berkarya baginya. Mari kita saksikan kebangkitannya dengan berdiri dan muji namanya dari PKJ 241, bait pertama dan ketiga, tak kutaukan hari esok. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Dan kepada saudara juga.
Mari kita sambut salam kasih-Nya dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 138. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Setiamu Tuhan tiada bertara. Segenap umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita dengan penuh setia. Maka sudah semestinya kita pun hidup saling mengasihi seperti firman-Nya yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat yang 37 sampai dengan yang ke-40. Melalui perintah tersebut, Tuhan menghendaki kita supaya kita bisa mewujudkan kasih Allah dengan sepenuh hati kepada sesama kita. Namun, apakah kasih Allah itu sudah mewujud nyata di dalam hidup kita? Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Umat dipersilakan menaikkan doa secara pribadi. Bapa, demikian doa penyesalan kami.
Kami sadar hidup kami masih jauh dari ajaran kasih yang Engkau ajarkan. Kemauan hati kami untuk seturut kehendak-Mu sering terhalang oleh kemauan dan kehendak kami sendiri. Seringkali terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan, justru kami tidak peduli. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Amin. Mari kita bersama melambungkan kidung penyesalan dari kidung jemaat 29, bait pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Nya lah kita beroleh pengampunan dosa, dan kepada siapapun yang mau menyesali dosa-dosanya, Tuhan berkenan mencurahkan anugerah-Nya kepada kita, seperti ada tertulis, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ke-10. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Bapak, Ibu, Saudara, di rumah atau dimanapun saudara berada, sebelum kita bersama menerima akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena berkat kasih dan kemurahan-Mu, kami masih dapat bersekutu, beribadah minggu dengan penuh sukacita. Meski kami masih harus menyelenggarakan ibadah di rumah, namun semua itu tidak mengurangi rasa kebersamaan dan rasa persekutuan di antara kami. Bapa, perkenankanlah kami menaikkan beberapa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini masih harus bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Bapa, kiranya Engkau memberkati para pemimpin yang harus melakukan segala daya upaya demi bisa mengatasi pandemi ini. Segala kebijakan yang harus diambil, yang harus diputuskan, biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pula kepada semua pasien, baik ODP, PDP, maupun yang positif menderita sakit, kiranya Engkau menyertai, membimbing, dan menolong, sehingga boleh kembali pulih dan sehat seperti sedia kala. Kepada para dokter, tenaga medis, dan perawat, Engkau pun memberkati sehingga mereka bisa melaksanakan tugas panggilannya dengan sepenuh hati dan tetap percaya bahwa Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan. Demikian pula kepada segenap rakyat Indonesia, mampukan semua patuh dengan segala kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah, mampukan kami mendisiplinkan diri untuk tetap mengenakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan giat berpola hidup sehat. Engkau juga melihat masyarakat yang harus terimbas pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak di antara kami harus kehilangan pekerjaan, tidak bisa melaksanakan usaha, dan banyak berbagai kegiatan kehidupan yang harus terganggu. Bahkan kami pun mendengar bahwa di beberapa daerah harus mengalami kelangkaan bahan makanan pokok. Oh Tuhan, bila kami melihat di sekeliling kami, begitu banyak penderitaan yang harus kami hadapi. Walaupun kami harus berada di tengah-tengah penderitaan ini, mampukan kami tetap memandang Engkau, Allah yang berdaulat atas segala keadilan dunia ini. Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Mampukan kami untuk berpegang teguh kepada Engkau, Sang Pemberi kehidupan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk masyarakat kota kami tercinta Salatiga. Berkati agar kami semua bisa patuh dan disiplin terhadap segala kebijakan para pemimpin kami di kota Salatiga ini. Meskipun banyak sekali aktivitas yang harus kami lakukan di rumah, namun demikian kami tetap percaya Engkau menyertai segala aktivitas kami, gereja kami, GKJ Karangalit ya Bapa. Engkau juga berkati dan lindungi sehingga berkelangsungan ibadah kami tetap bisa berlangsung dan menjadi berkat untuk segenap umat-Mu di GKJ Karangalit. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima kebenaran akan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Hananto Kusumo yang akan menyampaikan. Biarlah Roh Kudus berkarya atas dirinya, sehingga firman yang akan kami dengar bersama bolehlah menjadi kekuatan iman kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami. Kami menyadari kami orang berdosa, sehingga kami tidak mampu menyampaikan segala keluh kesah kami, namun kami percaya
Engkaulah Allah yang melampaui akal budi kami. Engkaulah Allah yang mengetahui segala kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yang demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ada sebuah pertanyaan, sebuah teka-teki ya, mudah sekali. Pertanyaannya mudah sekali, jawabannya nggak tahu. Ini begini, Bapa dan Anak itu satu tidak? Kok diam? Ya meskipun di rumah ya bisa toh bicara, enggak apa-apa. Ya kan yang mendengarkan adalah satu keluarga. Begini, memang ada penjelasan
ada kesan bahwa membaca firman ini bahwa Yesus itu bersatu dengan Bapa, atau Bapa tepatnya bersatu dengan Yesus. Sehingga orang kalau melihat Yesus, ya melihat Bapa, itulah Bapa itu ya Yesus itu. Sehingga keduanya satu. Tapi juga di sisi lain dalam bacaan yang sama yang kita dengarkan tadi, dikatakan bahwa apa yang aku katakan tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Artinya jelas bahwa Yesus itu membedakan antara dirinya dengan Bapa. Nah, jangan dibingungkan dari sumber atau dari asalnya. Karena Yesus itu kan berasal dari surga. Yesus itu kan sebenarnya adalah firman Allah sendiri, adalah penyataan Allah sendiri yang turun ke dalam bumi. Asalnya memang dia adalah dari Allah Bapa sendiri. Tetapi ketika sudah menjadi manusia di dalam dunia ini, Yesus ini manusia sepenuhnya. Tetapi bukan hanya manusia saja. Saya masih ingat ada seorang pastor yang dalam sebuah seminar itu menjelaskan tentang hubungan Yesus dengan Bapa. Seorang pastor itu seorang doktor dogmatika namanya Romo Tom Yakob dari Jogja. Dia adalah profesor dalam dunia biblika, ilmu Alkitab. Dan dia mengatakan bahwa saya dituduh mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa. Saya tidak pernah mengatakan Yesus manusia biasa. Yesus itu manusia luar biasa. Nah, kita tahu bagaimana luar biasanya Yesus. Bahwa Yesus itu di dalam diri Yesus itu berdiam kepenuhan kealahan. Bapa tinggal di dalam dia. Dia menerima dia menerima Allah Bapa sepenuhnya. Sehingga apa yang Bapa hendak kerjakan itu dinyatakan di dalam pekerjaan-pekerjaan Yesus. Jadi itulah yang dikatakan menyatu, manunggil. Di dalam sidang sinode yang lalu, itu diterima satu dokumen untuk menjadi kekayaan teologis dari GKJ yang disebutkan manunggaling Gusti dumateng kawula. Artinya bagaimana Allah itu masuk dalam kehidupan manusia dan dimulai dari Yesus Kristus. Dan ini menjelaskan sebenarnya ada 3 penjelasan yang sering dipertentangkan dalam iman orang percaya, bagaimana Allah Bapa menyelamatkan dunia ini di dalam Yesus Kristus. Yang pertama sering dikatakan sebagai teori penggantian atau istilahnya itu dikatakan penebusan Latin, itu yang sering kita kenal bahwa Yesus menanggung dosa dunia. Dan Yesus menanggung dosa dunia itu kemudian digambarkan dengan sangat baik oleh animasi, kalau masih ingat animasi, jadi semacam kartun animasi tentang bagaimana Yesus itu menanggung penderitaan di salib. Lalu yang kedua, dijelaskan bahwa Yesus itu memiliki daya kuasa untuk mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa. Dan itu seringkali diungkapkan dengan ungkapan pembebasan, bahwa manusia itu dibebaskan dari kuasa dosa. Manusia dibebaskan dari kutuk. Manusia dibebaskan dari hukuman maut. Dan itu tidak salah juga. Dan yang ketiga,
dijelaskan bahwa Yesus itu turun dalam dunia menjadi, kalau bahasa Jawanya itu cucuk ing lampah, menjadi penunjuk jalan. Bahkan Yesus menjadi jalan itu sendiri. Karena sudah jelas jalan ke surga melalui Yesus. Nah, orang tidak bisa mengatakan melalui Yesus lalu mengatakan, oh saya percaya pada Yesus di situ. Seperti kalau kita menggambarkan dulu, kalau orang mau naik bis ke Solo, lalu kemudian ada seorang agen yang mengatakan Solo, tapi dia sendiri tidak mau ke Solo. Dia cuma mengantarkan orang ke Solo. Nah, Yesus tidak seperti itu. Yesus sendiri itu juga naik ke surga. Oleh karena itu segala rangkaian dari mulai Yesus menderita, mati, turun dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, itu satu rangkaian karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang pada saat ini coba kita renungkan sungguh-sungguh. Karena Yesus sendiri menjelaskan dengan jelas. Bukan hanya dengan yang pertama bahwa Yesus menggantikan dosa manusia, kalau gitu ya sudah semua manusia apapun respon dia selamat karena sudah digantikan oleh Yesus. Tidak sekedar itu. Yesus mengatakan kalau engkau mau mengikut aku, ya ikutlah aku. Sangkalah dirimu dan pikulah salibmu. Itu baru kemudian namanya pengikut Yesus, nderek Gusti Yesus. Mengikuti jalan Tuhan Yesus. Yang adalah gembala yang menunjukkan jalan ke depan. Dan gembala sering digambarkan sebagai yang melindungi, ngebuki kalau ada serigala, ada yang jahat terhadap domba-dombanya, yang ngasih makan. Tapi kan yang sering diabaikan bahwa gembala itu menunjukkan jalan. Dan Yesus adalah gembala yang sesungguhnya menunjukkan jalan dengan memberikan keteladanan. Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus itu peduli pada orang-orang yang menderita. Yesus peduli pada orang-orang yang mengalami beban yang begitu berat. Nah, saya terkesan dengan sebuah video, mungkin saudara bisa nanti melihat. Itu tentang satu orang pelayan di sebuah kedai, rumah makan kecil, yang waktu itu mendapati 2 orang tamunya itu adalah pemadam kebakaran. Dan pemadam kebakaran itu semalaman dia berjuang mematikan gelora api yang luar biasa. Dan itu ketahuan dari ceritanya mereka satu dengan yang lain ketika sedang makan dan si pelayan itu secara tidak sengaja mendengarnya. Mereka sangat kelelahan. Lalu kemudian kopi atau minuman yang disajikan oleh pelayan itu disajikan dengan sebuah tulisan yang memberi apresiasi, memberikan sebuah penghargaan atau suatu pujian, suatu semangat bagi kedua orang itu dengan mengatakan kalian luar biasa, berjuang demi keselamatan orang lain. Oleh karena itu saya mentraktir kamu, ini gratis, silahkan. Nah, saudara mungkin yang pernah disuguhi minuman dalam kondisi bertamu atau kondisi biasa-biasa saja mungkin tidak akan merasakan betapa itu sangat berarti. Tapi bagi seorang yang begitu lelah, begitu tertekan dan mungkin tidak pernah kepikiran bahkan untuk membawa uang untuk ngopi, tidak tahu dia bawa uang apa enggak, tidak tahu masih ada enggak uangnya. Dia seharian berjuang dan dia sudah mau pingsan rasanya ketika sampai di kafe itu
diberikan suguhan yang gratis itu buat dia sangat-sangat berharga. Lalu kemudian dia memviralkan foto dari si pelayan itu dan namanya yang dia sudah kenalan. Dia katakan kepada teman-temannya, kalau kalian ke kedai itu, berikanlah tips kepada si pelayan itu. Dia telah menolong kami. Nah, ternyata itu menjadi viral. Dan akhirnya banyak sekali orang yang datang dan memberikan tips pada si pelayan ini. Nah, kemudian ketika orang sudah mulai berdatangan, orang kemudian bertanya tentang keadaannya, bertanya tentang latar belakangnya. Ternyata dia bukan orang yang kaya. Dia orang yang sangat kesulitan, bahkan dia harus bekerja sehari itu 3 tempat. Untuk apa? Untuk membiayai ayahnya yang sedang sakit. Dan karena tidak ada kendaraan untuk membawa, maka dia tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Dan itu sangat-sangat memprihatinkan bagaimana perjuangan dia yang luar biasa. Akhirnya mulai orang mengumpulkan dana, dan dalam waktu yang tidak disangka, target yang dibutuhkan terlampaui, mereka membeli sebuah mobil yang muat untuk membawa ayahnya. Dan diberikan mobil itu kepada keluarga itu. Ketika mereka mengenal siapakah ayahnya, mereka semakin terharu lagi. Karena ternyata itu juga adalah seorang pejuang kemanusiaan. Dan dia menjadi lumpuh, menjadi korban dari perjuangannya dia juga. Kita bisa membayangkan sekarang, katakanlah para tenaga medis yang ada sekian puluh orang yang harus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Itu sudah jauh-jauh di Golgota. Di Indonesia aja banyak sekali orang yang mengorbankan nyawanya untuk demi tugas-tugas kemanusiaan yang harus dijalankan, menyelamatkan orang lain. Nah, dalam situasi seperti ini sebenarnya ketika orang menyadari akan keadaan, kenyataan ini, banyak yang kemudian tergerak itu bukan lagi hitung-hitungan dari sisi diri sendiri. Tapi yang menggerakkan itu adalah Kristus. Yang menggerakkan itu adalah Tuhan yang hadir. Dan Tuhan yang hadir itu sungguh-sungguh menggerakkan dengan kekuatan. Dan oleh karena itu kekuatan cinta kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang sudah mengenal kasih Tuhan. Itulah yang terjadi sebenarnya pada jemaat mula-mula. Mereka digerakkan oleh Kristus yang menjadi cucuing lampah dalam kehidupan mereka. Dan mereka hidup seperti Kristus. Seringkali orang fokus untuk melihat apakah Kristus itu ada dalam kehidupan mereka dari segi kuasanya. Dia doanya dijawab enggak, dia punya karunia menyembuhkan enggak, dia punya karunia di dalam doanya enggak. Tetapi itu bukanlah sebuah tujuan buat mereka, itu adalah sebuah dampak ketika Kristus itu hidup dalam hidup mereka. Bukan mereka kemudian menyangkal diri, melakukan sebuah pacara ritual supaya mereka dapat kesaktian seperti mungkin orang-orang yang belum mengenal Allah. Bukan. Tapi sungguh-sungguh adalah sebuah keikhlasan karena Tuhan luar biasa. Dan itu menggerakkan semangat tidak hanya perorangan tetapi bahkan bersama-sama dengan jemaat, dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang berbeda. Dan itulah Tuhan Yesus. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan pemilik hidup manusia. Masuk dalam kehidupan manusia. Menjawab doa-doa manusia. Menjawab doa-doa saudara dan saya. Betapapun beratnya, betapapun sulitnya. Ketika Kristus menjadi pemimpin kita, semuanya itu mungkin. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di surga, Allah yang hidup yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami, telah menanggung hukuman atas diri kami yang telah terkutuk, yang telah mengalahkan kuasa maut dengan segala tipu muslihatnya, namun juga yang telah hadir dalam kehidupan kami, menjadi hidup dalam hidup kami, sehingga ketika kami menghayati Kristus, maka kami menyadari bahwa pekerjaan-pekerjaan kami ini yang sedang kami kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dan kami melihat Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami, bukan karena kami mencari mujizat, tetapi karena kami mencari Engkau, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, Kau cukupkan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya padamu bahwa firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Setiap orang yang menyangkal diri mengikut Yesus, maka mendapatkan kerajaan surga. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau yang mau menyertai kami sampai kepada akhir zaman, ketika kami mau menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Hidup kami, baik segala pikiran, angan-angan, perkataan, tubuh jiwa roh kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan terkasih yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan. Persembahan kita didasari firman-Nya yang demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan ke ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 359 ayat 1, 2, dan 3. Marilah datang kepadaku. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, kan ku berikan kelegaan. Mari datang padaku yang berbeban berat, hai datang dengan bebanmu padaku. Pikul lagu yang aku pasang dan belajar padaku. Aku lembut dan rendah hati, jiwamu ku beriakan. Kuk yang ku pasang itu enak dan bebanku ringanlah. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, saya hantarkan. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi yang indah ini, Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami siapkan ini, baik persembahan mingguan, atau persembahan bulanan, atau persembahan yang lainnya, kami sadar jumlahnya tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada segenap majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberi roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan-Mu di GKJ Karangalit ini. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan terlebih daripada itu, boleh menjadi suluh di dalam kami menapak hari-hari kami ke depan. Demikian Bapa, syukur kami, dan kami akan tutup doa syukur ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid
pada waktu itu. Doa Bapa kami. Di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap umat di rumah atau dimanapun saudara berada, bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita di dalam damai sejahtera sambil mengingat akan tugas dan tanggung jawab kita untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus dan segala pekerjaan Allah. Dengan demikian terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Pasamuan Jawi 346A, Ndedonga lan Makarya. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga. Sesami murid tentrem raharjo,
puji suaminya. Dongolan maka